Dunia balap motor internasional baru saja dihantam badai yang tidak diprediksi oleh radar manapun di Eropa. Saat raksasa-raksasa seperti Spanyol dan Italia merasa nyaman di singgasana mereka, seorang remaja dari sebuah kota kecil di Indonesia meledakkan ekspektasi semua orang di lintasan. Veda Ega Pratama bukan sekedar nama baru di daftar entry. Dia adalah anomali yang memaksa para analis teknis di paddock untuk merombak semua catatan mereka. Bayangkan, di tengah persaingan ketat Red Bull Rookies Cup yang dikenal brutal, Veda melakukan manuver yang membuat komentator senior kehilangan kata-kata. Ini bukan soal kecepatan motor, ini soal insting pembunuh yang jarang terlihat sejak era awal Marc Marquez. Kita tidak hanya bicara soal kemenangan podium, kita bicara soal penghinaan terhadap logika balap konvensional. Bagaimana mungkin seorang pemula yang baru pertama kali mencicipi aspal Eropa bisa langsung menekan limit hingga ke titik nadir? Video aksinya kini viral, menyebar seperti api di kalangan mekanik MotoGP, menciptakan perdebatan panas tentang di mana sebenarnya batas kemampuan manusia jika disandingkan dengan nyali yang tak punya rasa takut. Selamat datang di era di mana dominasi Barat mulai goyah oleh satu nama dari Asia. Mari kita bedah secara klinis mengapa aksi Veda dianggap sebagai skill dewa oleh para ahli. Dalam balapan motor modern, late braking adalah seni yang memisahkan pemenang dengan pecundang, tapi apa yang dilakukan Veda berada di level yang berbeda. Dia memiliki kemampuan untuk mempertahankan titik pengereman 5 hingga 10 meter lebih jauh ke dalam tikungan dibandingkan rival-rivalnya. Secara teknis, ini seharusnya membuat motor kehilangan stabilitas dan mengalami low side, namun Veda menggunakan pergerakan tubuhnya sebagai penyeimbang dinamis yang sangat presisi. Dia seolah-olah menipu ban Pirelli-nya untuk mencengkram aspal di sudut kemiringan yang mustahil. Analisis telemetri menunjukkan bahwa corner entry speed-nya konsisten berada di angka yang membuat para mekanik geleng kepala. Dia tidak hanya berani, dia sangat akurat. Setiap kali dia masuk ke tikungan, dia menciptakan sudut potong yang sangat sempit, menutup ruang bagi lawan untuk melakukan counter attack. Inilah yang membuat para ahli teknik dari tim-tim papan atas mulai mengamati rekaman onboardnya secara berulang-ulang. Mereka mencari tahu, apakah ini hasil latihan simulasi yang gila, atau memang struktur syaraf Veda dikonfigurasi untuk bereaksi lebih cepat daripada kedipan mata. Seringkali, pembalap muda hancur di bawah tekanan atmosfer Eropa yang sangat intimidatif. Namun, Veda Ega Pratama menunjukkan anomali psikologis yang sangat langka. Di tengah sirkuit yang asing, di bawah cuaca yang tidak menentu, dan dikepung oleh pembalap tuan rumah yang sangat agresif, dia tetap menunjukkan ketenangan seorang veteran. Perhatikan ekspresi wajahnya di grid sebelum start. Tidak ada ketegangan, tidak ada keraguan. Mentalitas dingin inilah yang membuatnya mampu mengambil keputusan dalam sepersekian detik saat terjadi insiden di depannya. Saat pembalap lain mengerem mendadak karena panik melihat kecelakaan, Veda justru menemukan celah sempit di antara puing motor dan melanjutkan akselerasinya. Inilah yang oleh para psikolog olahraga disebut sebagai flow state, kondisi di mana seorang atlet menyatu sepenuhnya dengan mesinnya. Dia tidak mengendarai motor, dia adalah bagian dari motor itu sendiri. Tekanan dari media, harapan jutaan penggemar di Indonesia, dan intimidasi dari rival di lintasan seolah terpental dari pundaknya. Dia datang bukan untuk berteman, dia datang untuk menaklukkan, dan ketenangan itu jauh lebih menakutkan bagi musuh-musuhnya daripada teriakan atau provokasi di luar sirkuit. Jangan kira sukses Veda hanya bergaung di media sosial Indonesia. Di jantung pedok Eropa, diskusi tentang Veda sudah menjadi topik utama di meja makan para bos tim besar. Dari Austria hingga Spanyol, para pemandu bakat atau talent scout mulai mengirimkan laporan mendalam ke markas besar mereka. Ada ketegangan yang tersembunyi di balik senyum para kru tim lawan. Mereka menyadari bahwa status quo sedang terancam. Seorang sumber internal di lingkaran Moto3 menyebutkan bahwa gaya balap Veda telah memicu perdebatan tentang strategi pertahanan tim-tim papan atas. Mereka tidak menyangka bahwa ada pembalap dari Asia yang memiliki adaptasi secepat itu terhadap karakter ban dan aspal Eropa yang sangat berbeda dengan Asia Talent Cup. Beberapa mantan juara dunia bahkan tertangkap kamera sedang mengamati aksi Veda dari pinggir lintasan, mencoba memahami bagaimana pemuda ini bisa begitu dominan dalam duel 1 lawan 1. Ini bukan lagi soal rasa kagum, ini adalah sinyal bahaya. Eropa yang selama ini menjadi kiblat balap motor dunia mulai menyadari bahwa anak ajaib baru telah lahir dan dia tidak berbicara bahasa mereka, tapi dia berbicara melalui kemenangan yang mutlak dan tak terbantahkan. Jika Anda melihat rekaman balapannya, Veda Ega Pratama adalah master dalam seni mencuri posisi di tempat yang dianggap tidak mungkin. Dia tidak menunggu trek lurus untuk menyalip, dia melakukannya di tengah rangkaian tikungan es atau di tikungan hairpin yang sempit. Teknik overtaking-nya sangat bersih, namun sangat memaksa. Dia memiliki cara untuk memposisikan motornya sedemikian rupa, sehingga lawan tidak memiliki pilihan selain mengalah atau bersenggolan.
Dan di level balap internasional, memaksa lawan untuk mengalah adalah kemenangan psikologis yang besar. Para ahli menyoroti bagaimana Veda mampu memanipulasi racing line lawannya hanya dengan menempatkan ban depannya beberapa inci dari garis pertahanan mereka. Ini adalah taktik tingkat tinggi yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap MotoGP kelas berat. Dia seolah bisa membaca pikiran lawan, memprediksi kapan mereka akan menutup celah, dan kemudian menyerang dari sisi yang sama sekali tidak terduga. Viralnya aksi ini bukan tanpa alasan. Dunia ingin melihat seseorang yang berani mendobrak tradisi balap yang membosankan dengan aksi-aksi yang penuh nyali, namun tetap dalam koridor sportivitas yang tinggi. Di balik layar, rumor mulai berhembus kencang mengenai masa depan karier Veda. Seiring dengan performanya yang terus meroket, beberapa nama besar di industri balap motor dikabarkan sudah mulai melakukan pendekatan gerilya. Meskipun saat ini dia berada di bawah naungan struktur pembinaan yang kuat, daya tarik untuk melihatnya segera naik kelas ke Moto3 atau bahkan Moto2 sangatlah besar. Ada desas-desus bahwa sebuah tim pabrikan besar asal Jepang sedang mempertimbangkan proyek jangka panjang untuk menjadikan Veda sebagai ikon baru mereka di pasar Asia yang masif. Kabar ini tentu saja membuat suhu di pedok semakin panas. Mengapa? Karena mendapatkan tanda tangan Veda bukan hanya soal mendapatkan pembalap cepat, tapi mendapatkan aset pemasaran terbesar di dunia balap saat ini. Nilai komersialnya setara dengan bakat alaminya di lintasan. Namun, timnya saat ini tentu tidak akan melepas permata berharga ini begitu saja. Pertarungan kontrak di balik pintu tertutup ini menjadi drama tersendiri yang mengiringi setiap putaran roda Veda di lintasan. Spekulasi ini semakin liar saat beberapa tokoh penting terlihat sering berbincang dengan keluarga Veda di area VIP sirkuit, menandakan bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan untuk masa depannya. Kesuksesan Veda tidak datang dari ruang hampa. Ada peran besar Sudarmono, sang ayah yang juga merupakan mantan pembalap nasional papan atas yang menjadi arsitek di balik ketajaman instingnya. Veda tidak hanya dilatih untuk menjadi cepat, dia dididik untuk memahami mekanika motor dan filosofi lintasan sejak usia dini. Disiplin yang diterapkan sangat keras. Mentalitas atlet profesional sudah ditanamkan jauh sebelum dia mengenal sirkuit internasional. Hubungan ayah anak ini menciptakan sinergi unik yang tidak dimiliki pembalap lain. Sudarmono bukan hanya pelatih, dia adalah mentor yang tahu kapan harus menekan Veda dan kapan harus merangkulnya. Inilah rahasia mengapa Veda memiliki kematangan emosional yang melampaui usianya. Dia dididik untuk tidak cepat puas dengan satu kemenangan, karena di dunia balap, Anda hanya sehebat balapan terakhir Anda. Warisan balap dalam darahnya membuat setiap manuver yang dia lakukan terasa sangat alami, seolah-olah motor adalah perpanjangan dari anggota tubuhnya sendiri. Inilah yang membuat para ahli balap internasional terkesan. Mereka melihat sebuah proyeksi jangka panjang yang telah dipersiapkan dengan sangat matang, bukan sekadar bakat yang muncul secara kebetulan. Transisi dari sirkuit Asia ke sirkuit Eropa adalah ujian terberat bagi pembalap manapun, dan Veda melewatinya dengan nilai sempurna. Gaya balapnya mengalami evolusi yang sangat drastis namun efektif. Jika di Asia dia bisa mendominasi dengan power motor, di Eropa dia belajar bahwa strategi dan manajemen ban adalah kunci. Dia mulai mengadopsi gaya balap Eropa yang lebih efisien, meminimalkan gesekan yang tidak perlu, namun tetap mempertahankan agresi khasnya. Perubahan ini sangat krusial karena menunjukkan tingkat kecerdasan intelektual balap yang tinggi. Dia bisa merubah gaya balapnya hanya dalam hitungan sesi latihan bebas, sesuatu yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan bagi pembalap lain. Inilah yang bikin geger. Fleksibilitas teknis Veda adalah mimpi buruk bagi lawan. Jika trek basah, dia tahu cara menari di atas air. Jika trek panas membara, dia tahu cara menghemat karet ban untuk serangan di lap terakhir. Evolusi gaya balap ini membuktikan bahwa dia bukan one-trick pony atau pembalap yang hanya jago di satu kondisi, melainkan seorang predator serba bisa yang siap menerkam di segala medan. Apa yang dilakukan Veda saat ini memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar trofi. Dia sedang menempatkan Indonesia secara permanen di peta balap motor dunia dengan cara yang sangat terhormat. Dunia sekarang melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar konsumen sepeda motor terbesar, tapi juga sebagai inkubator talenta elit. Fenomena viralnya Veda telah memicu minat global terhadap perkembangan sirkuit dan kompetisi di tanah air. Setiap kali Veda melakukan aksi luar biasa, bendera merah putih berkibar di layar televisi jutaan penonton dunia, menghancurkan stigma bahwa pembalap Asia Tenggara sulit bersaing di level tertinggi. Ini adalah diplomasi olahraga yang sangat kuat, spektakuler, melalui prestasi murni yang membuat para ahli balap di seluruh dunia terpaksa memberikan tepuk tangan berdiri. Lalu, kemana semua ini akan bermuara? Takhta tertinggi di MotoGP bukan lagi mimpi yang mustahil bagi Veda Ega Pratama.
Dengan fondasi yang sudah dia bangun sekarang, jalan menuju kelas utama sudah mulai terbentang luas. Namun, jalan itu masih penuh dengan ranjau dan tantangan yang lebih berat. Dunia akan terus memperhatikan setiap gerakannya, setiap kemenangannya, dan bahkan setiap kesalahannya. Para ahli sepakat bahwa jika dia mampu menjaga konsistensi dan fisik yang prima, kita sedang melihat calon legenda masa depan. Dia memiliki semua syarat yang dibutuhkan, kecepatan, kecerdasan, dukungan keluarga, dan mentalitas baja. Ini adalah perjalanan yang sangat layak untuk kita ikuti. Apakah dia akan menjadi pembalap Indonesia pertama yang secara reguler naik podium di kelas MotoGP? Melihat apa yang dia lakukan hari ini, pertanyaannya bukan lagi apakah mungkin, tapi kapan itu akan terjadi. Persiapkan diri Anda, karena sejarah baru sedang ditulis dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam oleh anak muda bernama Veda Ega Pratama.